Arab Saudi memasang taktik pressing kolektif saat menghadapi Indonesia, dan itu berhasil membuat Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan. Selain itu, Arab Saudi juga berhasil mematikan double pivot Indonesia, yang mana di pertandingan ini double pivot Indonesia diisi oleh Mark Klok dan juga Joey Pelupessy. Indonesia secara mengejutkan kalah dari Arab Saudi di laga pembukaan kualifikasi Piala Dunia Round 4, mencetak gol terlebih dahulu melalui penalti. Nyatanya tidak membuat pemain Indonesia bisa bermain dengan tenang dan menguasai jalannya pertandingan. Di video saya sebelumnya saya sudah mengatakan, ketika Indonesia menghadapi Arab Saudi, kemungkinan besar konsentrasi bola akan banyak di tengah, dan itu akan menjadi pertarungan di lini tengah yang sangat sulit. Dan saat menghadapi Arab Saudi benar-benar bisa membuat lini tengah Indonesia mati, sehingga Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan, apalagi memprogresikan bola ke depan. 2 gol Indonesia pun didapat karena pemain Arab Saudi melakukan handsball di area final third mereka sendiri, dan itu menandakan Indonesia tidak banyak menyerang saat menghadapi Arab Saudi. Namun Indonesia masih memiliki 1 pertandingan dan itu harus dimenangkan. Di pertandingan ini saya sudah mengatakan Indonesia kalah di pertarungan lini tengah. Pressing kolektif yang dilakukan oleh pemain Arab Saudi benar-benar membuat pemain Indonesia terkadang sering melakukan kesalahan di zona 11 dan zona 14. Contohnya di momen ini ketika Yaakob Sayuri pressing oleh pemain Arab Saudi, dan Yaakob Sayuri melakukan clearance yang tidak sempurna sehingga bola jatuh ke tangan pemain Arab Saudi. Selain itu di pertandingan ini pemain Arab Saudi atau strategi Arab Saudi juga terlihat sekali sering mencecar Yaakob Sayuri, karena mungkin Arab Saudi menganggap Yaakob Sayuri adalah titik terlemah di pertahanan Indonesia, jadi sering sekali dieksploitasi oleh pemain Arab Saudi. Selain itu di zona 11 dan juga zona 14 Indonesia sering kehilangan bola, dan dalam sepak bola zona 11 dan zona 14 sangat penting sekali. Jika di zona ini tidak ditempati oleh pemain yang bisa memegang bola dengan lama dan juga tidak bisa berhati-hati, maka kemungkinan besar pemain akan melakukan kesalahan dan lawan akan melakukan serangan balik, dan itu yang terjadi kepada Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi. Pemain Indonesia sering melakukan kesalahan di zona 11 dan juga zona 14, atau dengan kata lain pemain Indonesia kalah saat bertarung di lini tengah. Dan di video ini menunjukkan pemain Indonesia kehilangan bola di zona 11. Di sini terlihat jelas Ricky Kambuaya dipressing oleh pemain Arab Saudi dan melakukan salah passing, dan di momen ini pemain Arab Saudi melakukan counter attack dan itu cukup membahayakan gawang Martin Paes. Gol Arab Saudi ke gawang Indonesia juga tercipta akibat kesalahan pemain Indonesia sendiri. Di sini terlihat jelas pemain Arab Saudi melakukan pressing kolektif ketika pemain Indonesia akan melakukan lemparan ke dalam, dan di sini Mark Klok yang dipressing oleh pemain Arab Saudi melakukan kesalahan, tidak sempurna clearance-nya, dan itu terjadi di zona 14, yang mana dalam taktik zona ini sangat vital sekali. Nah, dan di sini karena Mark Klok maju sehingga menciptakan space untuk pemain Arab Saudi, dan Mark Klok juga tidak berhasil merebut bola di momen ini. Selain itu Joey Pelupessy juga terlihat out of possession sehingga menciptakan space bagi pemain Arab Saudi dan melakukan shooting. Nah, di momen lain Mark Klok juga dipancing untuk out of possession oleh pemain Arab Saudi, dan ini dilakukan untuk menjalankan taktik false nine Arab Saudi, dan di sini pemain Arab Saudi terlihat melakukan gerakan inverted press untuk memancing pemain Indonesia, dan itu benar-benar terjadi. Dan Mark Klok yang sebelumnya dipancing untuk out of possession akhirnya sadar, namun itu sudah terlambat karena striker Arab Saudi sudah turun, dan di momen ini Mark Klok juga sadar pemain Arab Saudi menerapkan taktik false nine sehingga Mark Klok langsung mengejar striker Arab Saudi. Namun itu terlihat sudah terlambat karena di pertandingan ini transisi pemain Arab Saudi sangat baik sekali, dan di momen ini pemain Arab Saudi berhasil melakukan shoot, namun untungnya tidak berbuah gol. Dan di momen ini kembali lagi Arab Saudi memanfaatkan lemparan ke dalam Indonesia untuk menyerang ke pertahanan Indonesia, karena di momen ini sebanyak 6 pemain Indonesia maju sehingga tinggal menyisakan 3 pemain. Dan lagi-lagi di momen ini juga terlihat pemain Arab Saudi sepertinya menerapkan taktik false nine. Di sini terlihat striker Arab Saudi turun dan winger mereka langsung naik, dan di momen ini juga cukup membahayakan gawang Martin Paes. Gol ketiga Arab Saudi ke gawang Indonesia juga tercipta diawali dari lemparan ke dalam Indonesia. Di sini terlihat jelas pemain Arab Saudi melakukan pressing ketat terhadap pemain Indonesia, dan pemain Indonesia kehilangan bola, dan terlihat di sini Ricky Kambuaya kehilangan bola ketika dipressing oleh pemain Arab Saudi, namun tidak bisa kembali merebutnya lagi. Dan di momen ini juga terlihat sekali false nine Arab Saudi dimainkan dengan baik oleh pemain Arab Saudi sehingga tercipta gol ketiga Arab Saudi ke gawang Indonesia. Dan
Dan selain itu, Yakob Sayuri di momen ini juga tidak sadar ada pemain Arab Saudi yang datang dari belakang. Setelah menganalisa pertandingan ini, kita jadi tahu betapa pentingnya untuk tidak kehilangan bola di zona 11 dan juga zona 14. Dan bisa dikatakan zona ini cukup rawan atau sangat rawan jika pemain tidak bisa menjaga bola dengan baik, bahkan kehilangan bola. Dan di pertandingan ini kita tahu zona 11 dan juga zona 14 menjadi tanggung jawab Mark Klok, Joey Polipesi, dan juga Ricky Kambuaya. Namun di pertandingan ini, tiga pemain ini justru tidak berkembang karena pressing kolektif yang dilakukan oleh pemain Arab Saudi. Bahkan di pertandingan ini, Joey Polipesi dan juga Mark Klok sering kehilangan bola di zona 11 dan juga zona 14, dan itu cukup membahayakan gawang Indonesia. Dan salah satunya ada yang berbuah menjadi gol. Bahkan 2 gol Arab Saudi tercipta diawali oleh pemain Indonesia yang kehilangan bola di zona 11 dan juga zona 14. Jadi di pertandingan ini kita bisa menyimpulkan Indonesia kalah dalam pertarungan di lini tengah. Dan untuk kesimpulannya, Anda bisa menyimpulkan sendiri karena tentunya pemain yang dipilih oleh Patrick Kluivert sudah yang terbaik.